Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya MI Arsyaneta, kali ini sudah didampingi oleh narasumber kita untuk acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Narasumber kita kali ini adalah Romo Alexander Erwin Santoso MSF atau akrab disapa Romo Erwin. Mari kita sapa dulu Romo Erwin. Selamat datang Romo Erwin. Sehat-sehat ya Romo? Sehat-sehat, puji Tuhan. Selamat berjumpa juga untuk Anda semua sahabat Oase Rohani Katolik. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mulai acara ini dan seperti biasa akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Erwin. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Engkau telah mengirim Putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami melalui firman-Firman-Nya, melalui kata-kata dan perbuatannya. Semoga teladannya menguatkan kami, bahwa apa yang kami buat berkenan di hati-Mu, bahwa apa yang kami buat sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Semoga acara ini menginspirasi kami untuk mempersembahkan hidup yang lebih baik di hadirat-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kalian telah menerima roh yang menjadikan kalian anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Abba, ya Bapa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kalian hidup menurut daging, kalian akan mati. Tetapi jika oleh roh kalian mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kalian akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kalian menerima bukan roh perbudakan yang membuat kalian menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kalian anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, Abba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran.
kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia seharusnya dilepaskan dari ikatan itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan ini. Ya, Romo Erwin, di sesi 1 ini, Romo, hal-hal menarik dan penting apa yang rasanya perlu untuk Romo sampaikan? Ya, saya ingin menyoroti soal perbuatan. Soal apa yang disebut dengan kedagingan. Paulus menyampaikan pesannya dengan satu istilah, yaitu istilah kedagingan. Ya. Kita ini adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Tetapi jika oleh roh kalian mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kalian akan hidup. Perbuatan daging ini seringkali dilawankan dengan perbuatan roh. Jadi Paulus sering menggunakan istilah dualisme. Satu daging dan satu adalah roh. Daging berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia, dan roh kehidupan kita sebagai anak Allah. Ya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini anak Allah, maka hiduplah menurut roh. Itu pesan singkatnya. Ya, nah, persoalannya adalah kita ini hidup di dalam daging. Dan selama kita menjadi manusia, kita juga berdaging. Dan tidak bisa lepas dari daging. Kalau sudah dipanggil Tuhan, barulah hidup kita sebagai roh. Nah, kalau kedagingan, maka hidup kita tidak bisa tidak, ya harus hidup menurut daging. Contohnya, misalnya, tidak ada orang yang hidup seberiman apapun tidak makan. Betul. Mereka harus makan. Tidak ada orang yang percaya akan mujizat Tuhan dapat menghentikan dirinya, menghentikan tidak bernafas selama mungkin 1 jam. Tidak mungkin juga. Jadi kita membutuhkan itu semua sebagai kebutuhan manusiawi, kebutuhan kodrati, dan disebut kebutuhan daging. Tetapi lebih dalam dari itu, sebetulnya Paulus menyebutkan soal kedagingan ini adalah soal hidup yang melulu hanya untuk kesejahteraan diri kita sendiri dan merugikan diri sendiri bahkan dan juga orang lain. Contohnya saja ya kan, kalau misalnya kita narkoba, misalnya nih, kita menyentuh narkoba, dengan sendirinya merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Karena nanti mencuri, mengambil barang, menghabiskan uang keluarga, dan seterusnya. Tetapi secara kedagingan, itu membuat satu kesejahteraan atau kesenangan sesaat yang bisa menjadi alasan kita untuk terus mencandu. Nah, itu yang bahaya ya. Ya, jadi kedagingan itu memang enak, tetapi sifatnya sementara. Paulus juga menyebutkan bahwa yang disebut daging itu
sesuatu yang enak karena bersifat sementara, maka tidak diperlukan dalam rangka hidup sebagai anak Allah atau hidup di dalam roh. Iya, iya. Romo Erwin, tadi kan dikatakan kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging. Apa maksud kalimat ini, berhutang? Berhutang itu adalah karena kita diberi hidup oleh Tuhan. Kita mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Semua yang kita peroleh di dunia ini adalah milik Tuhan. Hidup kita saja dari awal milik Tuhan. Kita tahu ada orang-orang tertentu yang tidak pernah dilahirkan. Iya, ya kan? Begitu lahir meninggal juga bisa, bayi-bayi itu ya. Artinya Tuhan tidak menghendaki dia hidup. Sehingga dalam kandungan mungkin sudah meninggal dan seterusnya. Jadi kalau kita sampai dilahirkan ke dunia, bahkan kita dapat makan, bahkan kita bisa hidup sampai setua seumur kalian yang mendengarkan atau menyaksikan siaran kami ini, maka berarti hidup itu milik Tuhan. Berarti kita adalah orang-orang yang berhutang. Istilah lain sebetulnya baru dikatakan bahwa Allah tidak pernah berhutang apapun kepada kita. Ya, betul. Karena kita selalu menjadi orang yang berhutang. Sehingga Allah tidak pernah berhutang kepada kita. Allah selalu memberi, memberi, dan memberi. Oh, tidak, Romo. Saya kalau menerima hidup ini, saya memuji Tuhan kok. Saya memuliakan Tuhan kok. Saya akan memberi satu istilah yang terdapat dalam prefasi di tata perayaan Ekaristi. Di tata perayaan Ekaristi itu disebut memuji Tuhan judulnya. Di dalamnya ada satu kata, meskipun kami memujimu, tetapi pujian kami tidak menambah sedikit pun pada kemuliaanmu. Artinya, kalaupun kita memuji Tuhan dan itu kita anggap sebagai pemberian kita kepada Allah, itu pun tidak menambah sedikit pun pada kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap mulia, kita memuji atau tidak. Berarti kita tetap orang yang berhutang gitu. Jadi itu bisa dikatakan tidak juga mengurangi hutang kita gitu ya? Kita tetap jadi orang yang berhutang. Karena itu, dengan menjadi orang yang berhutang itu tidak dimaksudkan bahwa kita sedih. Waduh, kapan utangku lunas? Tidak begitu. Tapi cara kita melunasi hutang-hutang kita itu adalah melalui perbuatan baik dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hidup menjadi berkat bagi orang lain itu dituliskan oleh Paulus juga dalam tulisan yang lain, misalnya dalam Galatia 5, 22-23, yaitu karunia-karunia roh ya. Dengan sabar, kebaikan, penguasaan diri, kasih, dan seterusnya. Nah, itu membuat kita seperti bersyukur. Meskipun itu tidak bisa membayar hutang kita. Karena hidup itu yang pertama menjadi starternya buat kita supaya kita dapat melakukan semua hal-hal lain. Maka apa yang kita lakukan ini sudah dengan sejak semula kok. Ibaratnya kayak mobil. Kita udah dikasih mobilnya, diisiin bensinnya. Kalau mobil itu jalan, apakah mobil itu jalan karena dirinya sendiri? Kan tidak. Itu tetap menjadi mobil yang memang diberikan dari dirinya sendiri, ditambah bensinnya aja diberi sama pemberinya, yaitu Tuhan. Kita ini begitu. Saya justru ketarik nih, Romo Erwin, karena tadi ada dua hal yang saya lihat. Di satu pihak, orang berpikir bahwa ada nih orang yang berpikir bahwa dengan memuliakan Tuhan itu sebetulnya seolah-olah sudah membayar hutang. Padahal tadi kan Romo Erwin bilang itu sama sekali sedikit pun kemuliaan Tuhan. Lalu di satu pihak tadi disarankan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak sekedar berdoa memuliakan Tuhan, tapi justru sebetulnya lebih disarankan untuk berbuat kebaikan itu ya. Nah, berbuat baik itu membuat kita bukan membayar hutang, tetapi membuat kita hidup sesuai dengan si pemberi hidup ini. Jadi karena kita ini sudah hidup secara cuma-cuma, maka berikanlah itu kebaikan-kebaikan itu secara cuma-cuma. Karena di sini Paulus juga memperhitungkan perbuatan-perbuatan dari daging kita, yaitu perbuatan-perbuatan tubuh. Jadi perbuatan-perbuatan tubuh itu dikatakan kalau kamu melakukan dengan dagingmu ini, dengan tubuhmu ini, maka lakukanlah itu
sebagai anak Allah. Jadi lain ya, kalau kita melakukan ini seolah-olah terlepas dari pembuatnya, terlepas dari maksud tujuannya diciptakan, maka bukan hanya kita terus berhutang dan bertambah hutangnya, tetapi malah defisit dan mengecewakan si pembuatnya. Gitu. Nah, Romo Erwin, saya ingin dong Romo bisa berikan contoh konkret nih supaya lebih terbayang, supaya umat juga lebih bisa membedakan apa yang Romo maksud. Ya, kalau kita hidup ini ya, seperti saya bilang ya, kita pengen hidup dengan baik. Tapi baik itu apa? Baik itu misalnya murah hati atau sabar. Nah, kadang-kadang kalau kita sedang tidak murah hati atau tidak sabar, kita kan jengkel. Aduh, misalnya jengkel sama anak nih, ya. Aduh, dikasih anak kok kayak begini sama Tuhan. Bikin jengkel aja, punya anak satu aja udah kayak begini. Saya nggak bisa hidup dengan, saya udah nggak tahan sama dia. Atau lebih sering lagi sebetulnya bukan sama anak aja ya, dengan pasangan misalnya ya. Saya dikasih pasangan kok kayak begini. Loh, tunggu dulu. Dulu kamu pasangan itu yang memilih kamu sendiri loh. Iya. Yang kamu sendiri yang diberi waktu beberapa tahun untuk pacaran loh. Iya. Dan kamu sendiri yang sekarang mengatakan bahwa berkat Tuhan atau pemberian Tuhan ini nggak cocok dengan dengan apa yang saya harapkan. Tuh, kamu tuh hanya menerima. Kamu tuh tidak mengusahakan apapun. Satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan adalah kebebasan untuk memilih. Lalu apalagi yang harus kamu rasakan sebagai sesuatu yang jelek dari Tuhan? Tuhan selalu memberikan yang baik. Nah itulah. Maka kalau ketika kita tidak sabar, kita ingat, ya Tuhan aja sabar sama saya. Saya melakukan kebaikan jarang. Yang saya lakukan banyak kesalahan. Saya nggak sabar, saya kurang murah hati, saya kurang mengendalikan diri, saya kurang cinta, dan seterusnya. Nah, kesadaran itu yang membuat kita jadi mudah berbalik hidup menurut si roh ini. Karena hidup menurut roh ini menurut saya tidak hanya dibaca di bagian ini, tetapi bisa dibaca dalam karunia-karunia roh dalam Galatia 5, 22-23 yang saya sebutkan tadi. Misalnya seperti itu. Nah, kan tadi kita tahu bahwa selama hidupnya manusia itu tentu tidak bisa juga lepas dari kedagingannya. Sedangkan sangat disarankan untuk tadi ya Romo memperhatikan hidup rohaninya. Sekarang mungkin Romo punya saran-saran yang praktis. Bagaimana sih supaya kita lebih bisa balancing antara hal ini, Romo? Balancing itu dengan satu pengetahuan atau kalau mau pakai bahasa sehari-hari, mindset-nya ya. Kalau saya merasa bahwa saya adalah anak Allah, anak Tuhan, maka dengan sendirinya saya akan hidup seperti yang wajar. Contoh, ya misalnya, saya tahu saya anaknya seorang tentara. Maka saya akan tahu bahwa saya tidak boleh melanggar hukum karena ayah saya seorang penegak hukum. Tapi yang terjadi sebaliknya. Justru kita dengar dalam berita-berita orang bisa salah menempatkan dirinya sebagai anak tentara misalnya. Atau anak seorang pejabat. Berapa banyak berita-berita yang sementara ini kita dengarkan sekitar itu. Tidak menjaga martabat dari orang tuanya karena dia merasa justru hanya memanfaatkan yang baik. Hanya memanfaatkan sejahteranya, kemakmurannya. Akibatnya salahlah dia, bukan salah asuhan saja, itu juga salah. Tetapi salahlah dia bersikap karena dia tidak menghargai soal dia sebagai anak tentara, anak pejabat, atau anak siapapun juga. Sebetulnya nggak perlu anak itu ya. Anak dari orang tua kita yang baik. Kenapa saya tidak baik? Saya harus mengingat kebaikan dari orang tua saya. Supaya saya bisa menjamin diri saya tidak mempermalukan dia. Gitu. Ini kembali kita diingatkan ya, bahwa kita menerima yang baik, sudah selayaknya kita menjaga dan membalas dengan baik pula. Seperti itu ya Romo. Dan kesadaran bahwa saya adalah anak Tuhan itu membuat saya ya harus menjaga. Menjaga apa? Menjaga martabat saya, tindakan-tindakan saya, supaya jangan merusak kesadaran ini. Kalau saya udah tahu tapi saya tetap melakukan, ya tanggung sendiri. Kan akibatnya gitu. Ketika dipermalukan, lihat. Yang malu semua, seluruh keluarganya. Tapi
faktanya itu masih terjadi ya Romo, justru pemberian yang mungkin luar biasa sebagai ya baik di jabatan maupun ya kedudukan dalam masyarakat itu justru seringkali membuat anak-anak mereka itu justru berlaku kebalikannya ya Romo ya. Karena mereka hanya diajari hanya untuk menikmati. Seperti kita juga kalau mau menikmati hidup, omongannya, ya hidup berapa lama sih? Kan hidup kita cuma sementara aja, maka nikmati aja. Loh, hidup kok nikmati aja? Kamu lupa bahwa kamu diciptakan dan ada di dunia ini untuk suatu tujuan. Tujuannya adalah tujuan Tuhan, bukan tujuanmu. Kalau tujuanmu pasti mengikuti daging itu. Daging kita misalnya nih di situasi yang apa namanya, udara yang panas. Kita menginginkan di AC melulu. Tapi dengan di AC melulu, maka bayar listriknya mahal. Tetapi daging kita nih mintanya nyaman terus. Kita nggak memperhitungkan tentang bayar-bayar, karena yang bayar orang tua kita. Sama itu juga bisa penerapan yang sangat sederhana. Kalau kita mau hemat, misalnya menghemat makanan, menghemat AC atau listrik, menghemat yang lain misalnya sumber daya yang lain, tentu saja cara hidup begini sangat spiritual. Wah, ini sebetulnya mendasar dan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekali. Jadi singkatnya sih sebetulnya berangkat dari hal-hal yang sepele dalam kehidupan sehari-hari, kita itu bisa berusaha untuk tadi ya Romo ya, melakukan kebaikan-kebaikan sesuai yang dikehendaki Allah. Romo Erwin, sayang kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan perbincangan kita ya Romo. Siap. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya MIA Syaneta. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp di nomor 0881 0251 33438. Mari segera kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Erwin, di sesi kedua ini hal-hal menarik apa yang Romo rasa penting nih untuk disampaikan? Hal menarik yang saya temukan itu adalah kecocokan antara iman dengan kehidupan nyata ya. Kadang-kadang kita ini tahu, kita ini orang yang berpengetahuan, kita punya ingatan, kita punya kecerdasan yang kita pakai untuk menghafalkan iman. Untuk menghafalkan rumusan-rumusan iman maksud saya. Ya, misalnya kita tahu Allah kita itu ada berapa? 1 dengan 3 diri pribadi. Wah, itu hafal banget ya. Apalagi kalau ditanya, ada ayat yang kamu ingat nggak? Ayatnya adalah misalnya seperti ya, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kita. Tapi apa arti ayat itu? Apa arti ajaran-ajaran iman itu? Itu adalah sesuatu yang ya PR banget sih buat kita gitu ya. Nah, saat ini melalui bacaan dari Injil Lukas ini, kita diingatkan bahwa soal misalnya hari Sabat dan soal kenyataan bahwa kita harus membantu orang, itulah yang dibenerin sama Tuhan. Itulah yang didamaikan sama Tuhan. Jangan sampai bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7, sehingga pada hari Sabat kita tidak boleh beraktivitas apapun kecuali beraktivitas untuk berdoa dan sebagainya. Itu bisa mengganggu kehidupan bersama. Jadi Tuhan memikirkan secara logis bahwa yang tadi kita bahas dalam sesi pertama, yaitu soal kedagingan dan kemanusiaan kita, itu kan harus mendarat ya. Satu iman baru akan tokcer atau akan benar-benar mendarat, itu kalau cocok dengan kehidupan nyata. Nah, soal hari Sabat ini, di mana ada 5 hari 5 hari kita bekerja atau 6 hari bekerja, dan pada hari ke-7 Tuhan memberkati, lalu kita harus menyebutnya sebagai hari Sabat ya.
lalu dari hari Sabat ini tidak boleh melakukan apa-apa dan seterusnya. Iya. Tapi pada saat ini Tuhan menemukan bahwa persis pada hari Sabat ketika Yesus mengajar di rumah ibadat, ingat kalau mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat dibolehkan. Iya. Jadi aktivitas pada hari Sabat itu hanya aktivitas rohani. Terus ada orang yang sudah 18 tahun kerasukan roh jahat sampai punggungnya bungkuk dan nggak bisa berdiri tegak. Iya. Tuhan kasihan, tapi dia tahu bahwa ini hari Sabat. Yang boleh dilakukan hanya berdoa, merenungkan firman, dan seterusnya. Iya. Iya. Terus Yesus bingung. Bukan bingung dalam arti, dia mempertimbangkan apakah yang akan menjadi reaksi orang-orang yang sangat taat pada hukum. Iya. Nah, ternyata reaksinya betul. Bahwa ketika wanita itu dipanggil, kepala rumah ibadat itu gusar. Karena Yesus menyembuhkan. Gusar itu artinya, waduh, ini bahaya nih. Dia udah senewen gitulah ya. Bahaya nih, si Yesus kok malah melakukan tindakan yang lain pada hari Sabat. Seolah-olah melanggar. Nah, Yesus selalu memberi pengajaran. Kamu nggak usah munafik. Memangnya sapi-sapi kamu, kambing-kambing kamu, domba-domba kamu hari Sabat nggak boleh makan? Kamu aja tetap makan loh. Kamu nggak puasa loh. Kamu tetap makan, kamu tetap harus memberi makan kepada ternak-ternakmu. Nah, ini manusia. Manusia lagi membutuhkan. Dan memang aku datang, sebutannya kan sebetulnya aku datang dengan menjadi daging, Allah menjadi daging ini, tapi dia tidak pernah lupa akan tujuannya, bahwa tujuan hidup Yesus adalah menyelamatkan orang. Nah, ini ada orang yang butuh diselamatkan. Kalau kamu aja menyelamatkan hewan-hewan ternakmu, apalagi aku. Aku akan menyelamatkan anakku, umatku, manusia ini. Gitu. Jadi Yesus mencoba untuk mendaratkan atau membumikan iman orang-orang yang berada di situ. Dengan satu logika bahwa kamu aja kasih makan hewan, maksud saya nggak bisa menyembuhkan orang, maka orang-orang di situ menjadi malu. Sehingga mereka sekarang tahu bahwa iman itu harus sampai pada kehidupan nyata. Ya, Romo Erwin, saya tertarik dengan tadi yang istilah Romo katakan, bahwa banyak orang itu menghafalkan iman. Ya, Romo ya. Dan sangat terganggu seperti tadi ya kepala rumah ibadat ini, kalau seolah-olah ada sesuatu yang dilanggar terkait dengan apa yang dia hafalkan tadi. Faktanya Romo, dalam hidup masih banyak ya orang yang lebih menghafalkan iman ini. Nah, mungkin Romo bisa berikan contoh yang termasuk mengganggu nih Romo dalam sehari-hari. Kayaknya ibadatnya luar biasa, tapi penerapan dalam hidup berbeda. Silakan Romo. Saya tidak ingin menyinggung satu orang pun ya. Saya tidak ingin menyinggung siapapun, tetapi umat juga melihat bahwa di dalam gereja kita itu ada liturgi yang pantas kita ikuti cara-caranya. Kapan berdiri, kapan duduk, gitu ya. Atau kapan harus berdoa dengan gimana, harus membungkuk, harus berlutut. Kita penuh dengan aturan-aturan seperti itu yang kita sebut sebagai gerak-gerik liturgis. Nah, gerak-gerik liturgis ini memang dicocokkan supaya orang merasakan kehadiran Tuhan dengan sikap badan dan sikap hati yang sinkron sama. Nah, tetapi ada saat-saat tertentu di mana umat yang lansia itu tidak berdiri. Di mana orang-orang juga tidak bisa berdiri karena memang ada kondisi mungkin disabilitas dia sehingga dia tidak mungkin berdiri. Seorang imam pasti tidak akan marah. Karena apa? Karena memang dia dalam kondisi yang de facto tidak mungkin mengikuti liturgi itu. Dan beberapa aturan-aturan liturgi-liturgi yang lain pun juga tidak selamanya bisa kita ikuti. Kita mungkin berdiskusi panjang mengenai apakah pada saat mengucapkan Bapa Kami itu harusnya tangannya begini, mengepal, atau tangannya begini, atau mungkin jangan begini pada saat ini, harusnya naik, dan sebagainya. Kalau kita sibuk dengan hal-hal itu, berdoa aja udah lumayan loh. Ada di negara-negara bagian tertentu di belahan dunia ini yang tidak mau lagi berdoa karena nggak mau repot.
kita ini masih mau berdoa, orang-orangnya masih gereja-gereja kita dipenuhi dengan orang. Pada saat offline seperti sekarang ini, di mana pandemi sudah kurang lebihnya berakhir ya, maka orang sudah memenuhi gereja. Kalau buat saya, itu karya luar biasa Tuhan bahwa umatnya dibawa kembali ke gereja. Maka itu bisa kita katakan sebagai suatu bentuk dari penghargaan kita kepada Tuhan yang mengembalikan umat itu dengan cara mencairkan, ya udahlah gitu. Untuk hal-hal tertentu yang sudah diusahakan tetapi tidak dapat dipenuhi dengan sempurna oleh umat, menurut saya ya udahlah gitu. Tidak mungkin juga misalnya dalam pertemuan-pertemuan gereja, orang tua hadir dengan membawa anak-anak, anak-anaknya nangis, anak-anaknya teriak-teriak, kita lalu juga akan membuat satu sikap tertentu kepada orang itu atau menyuruh keluar. Mungkin itu bisa dilakukan, tetapi tidak perlu menjadikan itu gangguan bagi kita karena itu salah satu bentuk kenyataan dalam gereja kita bahwa anak-anak harus dibawa ke dalam gereja. Nah, misalnya kayak seperti itu kan dalam liturgi dan kenyataan itu menurut saya persis hampir mirip dengan apa yang disabdakan oleh Tuhan hari ini. Nah, Romo, terkait dengan misa offline dan online nih. Kan tadi ya, misa online itu karena memang kondisi ya Romo ya, waktu itu yang tidak bisa tidak. Lalu ya ada komuni batins. Nah, tapi Romo sudah sekarang bisa offline, ada kan juga sebagian orang yang justru masih menikmati misa online ini. Nah, bagaimana sebaiknya apa yang sebaiknya bisa disampaikan ke mereka yang sebetulnya tidak ada kendala apapun ya, tapi hanya karena udah keenakan gitu loh Romo? Ya kalau bunyinya seperti itu pasti salah ya. Kalau udah keenakan nggak mau lagi datang itu pasti salah kalau alasannya seperti itu. Tetapi ada beberapa orang yang memang tidak dapat ke gereja. Dulunya lebih menunggu. Menunggu komuni diantar oleh prodiakon. Mereka yang sakit, para lansia yang mempunyai kesulitan berjalan, dan sebagainya. Sehingga mereka hanya menunggu kapan ada prodiakon nganter. Dan berarti doanya adalah anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, dan kemudian, ya Tuhan, saya tidak pantas hanya sebatas itu. Tetapi mereka tidak membaca kitab suci, tidak mendengarkan, dan sebagainya. Menurut saya, misa online mempunyai keuntungan, yaitu bisa membantu mereka yang benar-benar tidak dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Satu. Yang kedua, mereka yang ingin misa harian tetapi tidak dapat pergi karena jam-jam tertentu, karena mereka harus mengikuti jadwal tertentu. Tetapi menurut saya, kalau hari Minggu, itu wajib bagi orang untuk mengikuti misa di gereja, kecuali mereka yang mempunyai disabilitas atau sakit dan seterusnya. Nah, menurut saya di bagian itu hanya yang kita bicarakan ini justru ini adalah karya pastoral dulunya, bahwa kita mengadakan misa online itu karya pastoral, sesuatu yang harus kita lakukan supaya umat tidak kehilangan iman. Bayangkan 3 tahun nggak ke gereja, nggak pernah dengar firman, bisa dibayangkan kalau waktu itu Bapak Uskup misalnya tidak menyetujui bahwa orang boleh melakukan misa online dan itu dianggap sebagai misa yang benar-benar misa meskipun tidak hadir dan tidak menerima komuni dalam bentuk fisik, maka orang tidak ada yang mendengar firman Tuhan. Tapi kita bersyukur dengan semangat pastoral itu kita tetap bisa merayakan Ekaristi. Tapi hal ini jangan disalahartikan bahwa kita terus-menerus misa online ya. Harus mempunyai kerinduan untuk menerima hosti secara fisik juga. Karena sebetulnya de facto misa online itu ternyata bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang selama ini sangat susah untuk ke gereja yang di pedalaman-pedalaman misalkan ya. Mereka bisa mendengarkan dari kota-kota manapun. Jadi itu memang seharusnya yang
diperuntukkan bagi mereka lah. Betul. Ya, Romo Erwin ya. Ya, sayang Romo Erwin, waktu kita sudah habis. Kita harus akhiri perbincangan kita di sini, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampailah kita di penghujung acara. Dan sebagaimana biasa, acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Erwin. Silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh Engkau telah menghadiahkan Yesus Kristus bagi kami untuk menyuarakan isi hati-Mu. Melalui aturan-aturan manusiawi, bahkan kami pun diperbolehkan untuk memikirkan tujuan utama dari kehadirannya, yaitu untuk membuat wajah-Mu tetap baik, murah hati, gembala yang mengerti domba-dombanya. Semoga hidup kami tidak hanya dipenuhi dengan aturan-aturan, tetapi kami mengenal Engkau melalui perbuatan-perbuatan kami dan boleh menjadi saksi-saksi kehidupan dalam hidup sehari-hari melalui perbuatan-perbuatan yang baik dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Semoga hari ini Engkau memberi berkat bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Allah yang Maha Baik memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Erwin sudah bersedia hadir di sini. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Alexander Erwin Santoso, MSF, dan saya MI Asyaneta, pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.